Langit cerah di luar jendela aula kampus itu seakan menandai pagi yang biasa bagi semua orang, kecuali bagi Arya. Sebagai dosen yang dikenal santai dan penuh humor, ia biasa menghadapi hari-harinya dengan senyum tenang dan sikap penuh percaya diri. Namun, hari itu ada yang berbeda. Di depan kelas, ia berdiri memegang kapur, memaparkan materi dengan suara yang jernih dan penuh antusiasme, namun fokusnya tidak sepenuhnya ada di sana. Pandangannya terus tertuju pada sosok di bangku ketiga dari depan, Hana. Hana duduk di sana, seperti biasanya, tenang dan tidak banyak bicara. Rambutnya tergerai rapi, wajahnya fokus memperhatikan setiap kata yang Arya sampaikan, seakan mencernanya dengan sangat hati-hati. Arya tak bisa memalingkan pandangannya setiap kali matanya secara tak sengaja bertemu dengan tatapan dingin namun penuh misteri dari Hana. Sesuatu di dalam dirinya berdesir, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Mengapa mahasiswi ini begitu berbeda? Pikirnya. Saat Arya melontarkan pertanyaan sulit, seluruh kelas tampak diam, berpikir keras. Namun, tanpa ragu, tangan Hana terangkat. Semua mata tertuju padanya. Suara lembutnya menggema di ruangan, mengurai jawaban yang bahkan lebih lengkap dan mendalam dari yang Arya harapkan. Seketika ruangan itu terasa sunyi, hanya ada Hana dan jawabannya yang memenuhi ruang, membuat Arya terpaku. Dia lebih dari sekadar cantik, dia cerdas, tajam, dan mempesona dengan cara yang tidak biasa. Hatinya bergemuruh. Setelah kelas selesai, Arya berusaha mengusir perasaan itu. Ini salah, pikirnya. Aku dosennya, aku tidak boleh. Namun, meski pikirannya berteriak menolak, hatinya seakan berkata lain. Bayangan Hana terus muncul di benaknya. Bagaimana mungkin seorang dosen yang telah berpengalaman seperti dia, seseorang yang selalu mampu menjaga batas profesionalisme, kini terjebak dalam perasaan yang begitu kuat dan tak terduga? Hari-hari berikutnya, Arya mendapati dirinya lebih sering memperhatikan Hana di kelas. Tatapan itu, perasaan itu, semuanya semakin sulit ia abaikan. Dia mulai melihat hal-hal kecil yang membuatnya semakin terpesona. Senyum tipis Hana saat dia berhasil menjawab pertanyaan, caranya menunduk malu saat menjadi pusat perhatian, atau tatapan kosongnya keluar jendela saat dia tenggelam dalam pikirannya. Arya merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Keinginan untuk mengenalnya lebih dalam, lebih jauh dari sekadar mahasiswi. Namun, di tengah kekaguman yang semakin mendalam, datang rasa bersalah yang membara. Apa yang kupikirkan? Tanya Arya pada dirinya sendiri. Ia tahu, sebagai seorang dosen, ada garis batas yang tidak boleh dilewati. Ia tahu jika perasaannya pada Hana dibiarkan berkembang, karirnya bisa hancur. Reputasinya sebagai dosen yang dihormati akan hancur dalam sekejap. Tapi semakin ia berusaha menepis, semakin kuat pula keinginan itu hadir, membayanginya setiap saat. Malam itu, saat Arya duduk di depan laptopnya, seharusnya menyelesaikan tugas penilaian mahasiswa, pikirannya kembali melayang pada satu nama. Hana. Dengan jari yang gemetar, dia mencari namanya di sistem kampus. Foto Hana muncul, dan hatinya berdebar. Dia tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang tidak seharusnya ia rasakan. Tapi di balik rasa bersalah yang menggerogoti, ada keinginan yang tak terbendung. Dan malam itu, Arya menyadari satu hal, perasaan ini tidak akan mudah hilang. Malam yang sama, saat Arya duduk di apartemennya dengan cangkir kopi yang sudah dingin di tangannya, ia tidak bisa mengalihkan pikirannya dari Hana. Semua hal tentang gadis itu mengisi pikirannya, jawabannya yang cerdas, tatapan penuh perhatian saat ia mengajar, dan cara Hana seakan memikatnya tanpa perlu bersuara. Arya merasa terjebak dalam dilema yang semakin kuat menekan hatinya. Aku harus berhenti memikirkan ini, bisiknya pada dirinya sendiri, meski kata-kata itu terdengar begitu kosong. Keesokan harinya, di ruang kelas yang sama, Arya berusaha keras menegakkan kembali profesionalismenya. Ia membuka pelajaran dengan sikap biasa, seolah-olah tidak ada yang terjadi di dalam benaknya. Namun, saat Hana masuk ke kelas dengan langkah tenang, tatapannya secara naluriah tertuju padanya. Arya merasakan detak jantungnya meningkat. Hana seperti sebuah teka-teki yang tidak bisa ia pecahkan, dan semakin ia mencoba menjauh, semakin kuat dorongan untuk mendekat. Di tengah kuliah, ketika Arya memandang ke arah Hana yang duduk dengan tenang, perasaan canggung dan bersalah kembali menyeruak. Kali ini, Hana terlihat lebih sering menatapnya daripada sebelumnya. Ada sesuatu dalam tatapan gadis itu yang berbeda. Seolah-olah, tanpa kata-kata, Hana menyadari perubahan dalam diri Arya. Arya tidak bisa mengabaikan sensasi bahwa mungkin Hana merasakan hal yang sama, sebuah perasaan yang mereka berdua tahu tidak boleh ada. Saat jam kuliah usai,
Arya berdiri di meja dosennya, membereskan materi dengan tangan yang gemetar. Tanpa ia sadari, Hana mendekatinya. "Pak Arya, bolehkah saya meminta waktu untuk bimbingan?" Suara Hana lembut, namun ada ketegasan di dalamnya. Arya menahan napas sejenak, lalu mengangguk perlahan. "Tentu, Hana. Kita bisa bertemu besok di ruang bimbingan," jawabnya, meski batinnya berteriak bahwa ini adalah langkah yang salah. Namun, hatinya berkata sebaliknya, ia ingin lebih dekat dengan gadis ini. Malam itu, Arya kembali terjaga. Pertemuan esok hari dengan Hana mengganggunya. Ia tahu, dalam momen-momen seperti inilah ia paling rentan. Hana, dengan segala kecerdasannya, kecantikan yang sederhana namun memikat, membuat Arya merasa tidak berdaya. Dia bukan lagi hanya seorang mahasiswa di mata Arya, melainkan seorang wanita yang diam-diam merasuk ke dalam hidupnya, menyita setiap pikirannya, dan menyisakan luka batin yang perlahan-lahan mulai terbuka. Keesokan harinya, di ruang bimbingan yang sunyi, Arya duduk dengan gelisah, menunggu kedatangan Hana. Pikirannya berkecamuk. Apa yang akan terjadi? Apakah aku akan mampu menjaga jarak? Suara pintu yang terbuka memutus lamunannya. Hana melangkah masuk, membawa buku-bukunya dengan sikap tenang. Saat Hana duduk di seberangnya, aroma lembut parfumnya perlahan memenuhi ruangan, menambah tegang suasana. Mata mereka bertemu, dan dalam sekejap, Arya merasa semua perjuangannya untuk menahan perasaan itu sia-sia. Selama bimbingan, Arya berusaha fokus pada materi, namun setiap kali Hana berbicara, perasaan itu kembali menghantamnya tanpa ampun. Diskusi akademik mereka berjalan seperti biasa, namun ada sesuatu yang tak terucap di antara mereka, ketegangan yang terus menggantung di udara, tidak bisa dielakkan. Di akhir pertemuan, saat Hana bersiap untuk pergi, Arya tanpa sadar memanggil namanya dengan suara yang lebih lembut dari biasanya. "Hana." Mata Hana menatapnya dengan bingung, namun juga penasaran. Arya ingin mengatakan sesuatu, namun kata-kata itu tertahan di tenggorokannya, tercekik oleh rasa bersalah dan keinginan yang bercampur menjadi satu. Ruangan bimbingan seketika terasa begitu sempit. Hana masih berdiri di tempatnya, menunggu kelanjutan dari kata-kata Arya yang tergantung di udara. Jantung Arya berdegup begitu keras hingga ia merasa seluruh dunia bisa mendengarnya. Napasnya sesaat tertahan. Ini adalah momen di mana semuanya bisa berubah. Ia bisa melangkah lebih jauh ke dalam jurang yang dalam, atau ia bisa menarik diri dan menjaga jarak. Namun, tatapan lembut Hana yang membalas pandangannya seolah menyihirnya, memanggilnya untuk melangkah lebih dekat. "Hana." Arya akhirnya berkata lagi, kali ini lebih pelan, hampir seperti bisikan. Ia tak tahu pasti apa yang ingin ia katakan, namun rasa sesak di dadanya semakin kuat. Hana menunggu dengan penuh perhatian, wajahnya terlihat bingung, namun juga ada kerentanan yang samar. Arya sadar bahwa, meski Hana belum menyadarinya sepenuhnya, gadis itu juga terjebak dalam permainan perasaan ini. "Haruskah aku mengakhiri semuanya sekarang?" pikirnya. Tapi sebelum ia sempat memutuskan, Hana menghela napas dan tersenyum kecil, memecah kebekuan. "Terima kasih, Pak Arya. Saya sangat terbantu dengan bimbingan ini," ucap Hana dengan tenang, lalu ia membalikkan badan menuju pintu. Langkah-langkahnya terdengar begitu berat bagi Arya, seolah setiap langkah menjauhkan mereka lebih jauh dari apa yang mungkin tak akan pernah terjadi. Namun, ketika Hana hampir mencapai pintu, tanpa sadar Arya berkata lagi, "Hana, tunggu." Suaranya terdengar lebih mendesak dari yang ia maksudkan, dan Hana berhenti, menoleh dengan ekspresi penasaran. "Ada yang ingin saya bicarakan," kata Arya, berusaha keras menjaga ketenangannya. Tapi tatapan mereka bertemu, dan Arya tahu bahwa ini bukan sekadar masalah bimbingan atau kuliah lagi. Ini lebih dalam dari itu, perasaan yang tidak bisa lagi ia bantah. Namun, sebelum kata-kata lebih jauh bisa keluar dari bibirnya, Arya mendengar suara langkah kaki di luar pintu. Sesaat kemudian, pintu ruangan itu terbuka sedikit dan seorang dosen lain, Pak Bram, muncul di ambang pintu. "Oh, maaf, saya tidak tahu ada bimbingan. Saya hanya ingin meminjam beberapa buku," katanya dengan santai, tetapi kehadirannya membuat Arya segera kembali ke kenyataan. Dengan cepat, Arya menarik napas dalam-dalam dan tersenyum pada Hana, seolah perasaan yang barusan menguasainya hanyalah hal sepele. "Kita bisa lanjutkan nanti," ucapnya sambil mengangguk sopan. Hana tampak sedikit bingung, tapi ia mengangguk dan meninggalkan ruangan tanpa berkata apa-apa lagi. Arya merasa lega sekaligus hancur. Detik itu juga, ia tahu ia telah menyelamatkan diri dari situasi yang bisa merusak segalanya. Namun, rasa kosong itu kini semakin besar,
seperti ada sesuatu yang tertahan, tak terucap, dan menggerogoti hatinya. Hari-hari setelah kejadian itu terasa berat bagi Arya. Ia mulai menjauhkan diri dari Hana, baik secara fisik maupun emosional. Setiap kali Hana datang ke kelas, Arya memastikan untuk tidak memperlihatkan tanda-tanda perhatian khusus. Namun, usahanya terasa sia-sia. Meski ia menjaga jarak, pikirannya selalu dipenuhi oleh Hana. Rasa penasaran, keinginan, dan rasa bersalah itu menjadi semakin intens, semakin sulit ia lawan. Setiap malam, Arya terjaga memikirkan apa yang seharusnya ia lakukan. Tetap bertahan dalam garis profesionalisme, atau merelakan segalanya demi perasaan yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Sementara itu, di sisi lain, Hana juga merasakan perubahan. Dosen yang dulu begitu ramah dan perhatian kini tampak dingin dan menjaga jarak. Hana tidak bisa tidak memikirkan apa yang terjadi di ruang bimbingan beberapa hari lalu. Ada sesuatu yang tergantung di antara mereka, sesuatu yang tak terucap. Meski ia tak sepenuhnya menyadari perasaan Arya, Hana mulai merasakan adanya ketegangan yang aneh setiap kali mereka bertemu di kelas. Dan perlahan-lahan, ia mulai merasakan perasaan yang selama ini ia abaikan. Sebuah perasaan yang entah bagaimana mulai bersemi di hatinya, membuatnya semakin bingung. Semakin Arya berusaha menjauh, semakin Hana penasaran. Hingga suatu hari, tanpa sadar, Hana mendapati dirinya menunggu lebih lama di kelas setelah semua mahasiswa lain pergi. Ia menunggu kesempatan untuk berbicara dengan Arya, bukan sebagai mahasiswa yang ingin meminta bimbingan, tetapi sebagai seseorang yang ingin mengerti apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka. Suasana kelas terasa hening ketika Hana menjadi satu-satunya yang tersisa. Arya masih berdiri di depan meja dosen, membereskan catatan dan menata kembali alat tulisnya, tetapi pikirannya jelas tidak berada di sana. Detik demi detik berlalu dalam keheningan yang canggung. Hana tidak langsung mendekat, hanya berdiri di tempatnya, menunggu saat yang tepat untuk berbicara. Arya bisa merasakan keberadaannya di ruangan, sebuah kehadiran yang begitu nyata dan mengguncang batinnya. Ia tahu, tidak ada lagi tempat untuk melarikan diri. Hana, ya akhirnya Arya memecah keheningan, suaranya serak dan tertekan. Ia tidak menoleh, tetap menatap meja yang kini kosong di depannya, seolah itu bisa memberinya kekuatan untuk melawan badai di dalam dirinya. Ada yang bisa saya bantu? Suaranya terdengar lebih formal dari yang ia maksudkan, seperti tameng untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi ia tahu, pertahanan itu perlahan runtuh. Hana, yang biasanya tenang, kini merasa gugup. Ada sesuatu yang berbeda dalam suasana ini, lebih berat, lebih dalam. Pak Arya. Suara Hana pelan namun tegas, matanya menatap tajam ke arah Arya. Saya merasa ada yang berubah. Anda menjaga jarak akhir-akhir ini. Apakah saya melakukan sesuatu yang salah? Pertanyaan itu menusuk Arya, seperti menyingkap semua perasaannya yang terpendam. Ia tidak bisa mengelak lagi. Arya menghela napas panjang, kemudian berdiri tegak dan akhirnya menatap Hana. Mata mereka bertemu dalam keheningan yang terasa menyiksa. Arya merasa seperti tenggelam dalam tatapan itu, sebuah tatapan yang membawa beban rasa bersalah dan ketertarikan yang tak terhindarkan. Tidak, Hana. Kamu tidak melakukan sesuatu yang salah, jawabnya, suaranya hampir berbisik. Aku yang salah. Aku yang gagal menjaga jarak, sebagai dosen. Kata-kata itu terasa begitu berat keluar dari bibirnya, namun itulah kenyataannya. Hana terdiam sesaat. Kata-kata Arya membekas dalam benaknya, namun ada sesuatu yang lain yang ia rasakan, sesuatu yang ia juga coba sembunyikan selama ini. Apakah ini tentang apa yang terjadi di ruang bimbingan itu? Ditanyanya perlahan, suara gemetar. Arya hanya bisa mengangguk pelan. Hatinya berdebar keras, tetapi ia tidak bisa menutupi kebenaran lagi. Aku tahu ini salah, Hana, dilanjutnya dengan nada putus asa. Aku tahu batas itu harus ada, tapi perasaanku padamu, aku tak bisa mengendalikannya. Pernyataan itu menggantung di udara seperti awan gelap yang siap menurunkan badai. Hana terkejut, meski di lubuk hatinya, ia tahu sesuatu seperti ini akan muncul. Selama ini, ia bisa merasakan perhatian Arya yang berbeda, bukan hanya sebagai seorang dosen yang peduli pada mahasiswa, tetapi lebih dari itu. Dan yang mengejutkan dirinya sendiri, ada bagian dari dirinya yang juga merespons, meski ia tahu itu tidak benar. Saya juga merasakannya, Pak Arya, Hana akhirnya mengakui dengan suara lirih, matanya tidak pernah melepaskan tatapan dari Arya. Pengakuan itu seakan membuat seluruh dunia Arya runtuh dan sekaligus terbebas dalam satu waktu.
Keduanya terdiam dalam keheningan yang penuh dengan ketegangan, tidak tahu kemana perasaan ini akan membawa mereka. Mereka berdiri di sana, hanya beberapa meter terpisah, tapi hati mereka terasa begitu dekat dan sekaligus jauh. Ini adalah persimpangan di mana mereka harus membuat keputusan yang akan menentukan segalanya. Apakah mereka akan melangkah lebih jauh dan menghadapi konsekuensi, atau berhenti dan mengubur perasaan itu dalam-dalam? Setelah pengakuan yang keluar dari mulut Hana, ruangan itu seolah membeku. Suara detak jam dinding yang pelan tiba-tiba terasa begitu keras, seolah-olah setiap detiknya menggerogoti ketenangan di antara mereka. Arya menatap Hana, mencoba memahami kata-kata yang baru saja diucapkannya. Dia merasakannya juga. Pikirannya berputar, memikirkan apa arti dari semua ini. Apakah ini semakin memperkuat bahwa apa yang mereka rasakan salah? Atau justru membuka pintu menuju sesuatu yang tak terhindarkan? Hana. Suara Arya bergetar, dipenuhi oleh kebingungan dan ketakutan. Apa yang kita lakukan tidak benar. Aku seorang dosen, dan kamu mahasiswaku. Jika orang lain tahu tentang ini, karirku bisa hancur. Masa depanmu juga bisa terancam. Kata-kata itu keluar dengan berat, tetapi ia tahu itu adalah kebenaran yang harus mereka hadapi. Namun, meski dengan segala ketakutan yang menyelimuti, Arya merasa seolah ada sesuatu yang kuat yang menghubungkan mereka, sesuatu yang tidak mudah dilenyapkan oleh logika dan aturan. Hana berdiri di tempatnya, masih terdiam, namun hatinya terasa kacau. Arya benar. Perasaan ini tidak seharusnya ada. Tetapi, mengapa perasaannya begitu kuat? Mengapa setiap kali ia melihat Arya, ada perasaan yang semakin dalam yang tak bisa ia jelaskan? Perlahan, air mata mulai menggenang di sudut matanya. Aku tahu ini salah, Pak Arya. Tapi, aku juga tidak bisa berpura-pura tidak merasakannya. Suaranya pecah, menandakan pergulatan batin yang tak tertahankan. Setiap kali saya mencoba menjauh, saya justru merasa semakin terikat. Keheningan kembali meliputi ruangan, menyisakan hanya desahan nafas mereka yang berat. Arya merasa dirinya terjebak dalam badai yang ia ciptakan sendiri. Di satu sisi, ia tahu semua konsekuensi yang akan mereka hadapi jika ini terus berlanjut. Tetapi di sisi lain, ada sesuatu yang begitu mendalam, begitu nyata tentang perasaannya pada Hana yang tidak bisa ia abaikan. Apa yang harus aku lakukan? Pikirnya dengan putus asa. Tidak ada jalan keluar yang mudah. Tanpa sadar, Arya melangkah lebih dekat ke arah Hana. Jarak di antara mereka semakin menyempit, dan mereka bisa merasakan ketegangan yang menggantung di udara. Mata Arya terpaku pada wajah Hana, melihat campuran rasa takut, kebingungan, dan ketulusan di sana. Kita tidak bisa terus seperti ini, bisik Arya dengan suara penuh tekanan. Tapi aku juga tidak tahu apakah aku bisa melepaskan perasaan ini. Tangan Arya tanpa sadar terangkat, seolah ingin menyentuh pipi Hana, namun ia menahannya di udara, berusaha keras melawan dorongan yang semakin kuat. Hana menatap tangan Arya yang tergantung di antara mereka, dan tanpa pikir panjang, ia meraih tangan itu dengan lembut, menggenggamnya erat. Kita harus memutuskan, kata Hana, suaranya pelan tapi jelas. Apakah kita akan melanjutkan ini, atau kita berhenti sekarang dan berpura-pura semuanya tidak pernah terjadi? Keputusannya begitu jelas dalam kata-kata itu, namun jauh lebih sulit dalam kenyataan. Bagaimana mungkin mereka bisa berpura-pura, padahal perasaan ini sudah begitu dalam terikat? Di luar jendela, langit mulai memerah, menandakan senja yang segera tiba. Bayangan matahari yang mulai tenggelam seakan mencerminkan perasaan mereka yang semakin terbenam dalam konflik batin. Arya menatap Hana dalam keheningan yang penuh makna, sadar bahwa ini adalah titik di mana mereka harus membuat pilihan yang tak dapat ditarik kembali. Kalau kita melanjutkan ini, Arya berbicara pelan, tapi penuh tekad, semua akan berubah. Tidak ada jalan kembali setelah ini. Hana menggenggam tangannya lebih erat, menatap Arya dengan penuh ketegasan dan rasa takut yang bercampur menjadi satu. Di hadapan mereka terbentang pilihan yang akan mengubah segalanya, keputusan yang tidak hanya akan merusak hidup mereka, tetapi juga membuka pintu pada sesuatu yang mungkin tidak akan pernah bisa mereka kendalikan. Saat itu, dalam senja yang memudar, mereka berdiri di ambang jurang, siap melangkah ke arah yang tidak pasti. Malam itu, setelah mereka terdiam cukup lama, Arya dan Hana berpisah tanpa kata-kata. Keduanya tahu bahwa apa yang mereka rasakan bukan sekadar godaan sementara, tetapi perasaan yang tak terhindarkan. Arya mengendarai mobilnya pulang dengan pikiran yang kacau. Setiap lampu jalan yang dilewatinya terasa kabur, seperti kabut yang menggambarkan hatinya. Ia tahu bahwa jika mereka melanjutkan ini, tidak akan ada jalan kembali.
Karirnya, kehormatan, dan masa depan Hana, semua bisa hancur. Tetapi ia juga tahu, semakin ia mencoba menahan perasaan ini, semakin kuat dorongan untuk mendekat. Di apartemennya, Arya duduk sendirian di sofa, memandangi ponselnya. Berkali-kali ia membuka pesan singkat dari Hana yang belum pernah ia jawab. Pesan yang begitu sederhana, "Ya, apakah kita bisa bertemu besok?" Ada ketakutan dalam kata-kata itu, tetapi juga harapan. Arya tahu, jika ia menolak, semuanya bisa berakhir dengan baik. Hana akan melanjutkan hidupnya, dan mereka berdua akan kembali ke realitas yang lebih aman. Namun, jika ia setuju, mereka akan terjun ke dalam situasi yang bisa menghancurkan segalanya. Arya menghela napas panjang, lalu menekan tombol kirim, hanya 2 kata, "Dia bisa." Keesokan harinya, mereka bertemu di sebuah kafe kecil, jauh dari kampus, di sudut kota yang tidak sering dikunjungi orang-orang yang mereka kenal. Hana tiba lebih dulu, duduk di meja sudut, dengan secangkir kopi di depannya. Wajahnya tampak tenang, namun Arya bisa melihat ketegangan di matanya. Begitu Arya masuk, mereka saling bertukar pandang sejenak, seolah-olah waktu berhenti. Tanpa berkata apa-apa, Arya duduk di depannya. Mereka berdua tahu mengapa mereka di sini, tetapi tidak ada yang berani memulai. Setelah beberapa menit dalam keheningan yang menyiksa, Arya akhirnya membuka percakapan. "Aku tidak bisa berhenti memikirkanmu, Hana," katanya pelan, nyaris seperti pengakuan yang menakutkan. "Semakin aku mencoba menolak, semakin sulit rasanya." Suaranya terdengar serak, penuh tekanan. Ia tidak bisa menyembunyikan kegundahannya lagi. Perasaannya untuk Hana sudah begitu kuat, begitu dalam, sehingga ia merasa semua alasan logis yang dulu membentengi hatinya mulai runtuh satu persatu. Hana menatap ke cangkir kopinya, jemarinya bergerak tanpa tujuan di pinggir cangkir. "Aku juga merasakannya, Pak Arya. Setiap kali kita bertemu di kelas, setiap kali kita berbicara, aku tahu ini salah, tapi aku tidak bisa mengabaikan apa yang aku rasakan." Kata-kata itu keluar dengan berat, seolah-olah setiap huruf menambah beban di hatinya. Tatapannya akhirnya bertemu dengan Arya, dan di dalam matanya, Arya bisa melihat cerminan dari perasaannya sendiri, rasa bersalah yang bercampur dengan kerinduan yang begitu dalam. Keputusan untuk berada di kafe itu, untuk bertemu secara rahasia, sudah merupakan langkah pertama menuju sesuatu yang mereka tahu tidak bisa dikendalikan. Hana meraih tangan Arya di atas meja, dan meskipun gerakan itu sederhana, ada sesuatu yang mendalam dalam sentuhan tersebut. "Apa yang akan kita lakukan?" ditanya Hana dengan suara bergetar. "Kita tidak bisa terus seperti ini. Tapi aku juga tidak siap untuk melepaskanmu." Arya tahu inilah titik di mana mereka harus memutuskan. Ia menggenggam tangan Hana lebih erat, menyadari bahwa apapun yang mereka pilih, hidup mereka akan berubah selamanya. "Kita harus berhati-hati," katanya akhirnya. "Jika kita terus melangkah, kita harus sadar akan konsekuensinya. Tapi satu hal yang pasti, Hana, aku tidak bisa lagi berpura-pura. Aku tidak ingin kehilanganmu." Kata-kata itu keluar dari hatinya, membawa kelegaan sekaligus ketakutan. Mereka telah melangkah ke ambang jurang, dan kini hanya tinggal menunggu apakah mereka akan melompat atau mundur. Dalam kafe yang sepi itu, di tengah ketegangan yang terus membangun, mereka membuat keputusan yang akan menentukan nasib mereka. Mereka memutuskan untuk melanjutkan, dengan segala risiko yang menyertainya. Di luar, hujan mulai turun dengan lembut, seakan mencerminkan suasana hati mereka. Dingin, berbahaya, tetapi juga penuh dengan sesuatu yang baru, sebuah perjalanan tanpa kepastian. Beberapa minggu setelah pertemuan mereka di kafe, hubungan antara Arya dan Hana menjadi sesuatu yang tidak terelakkan. Setiap kali mereka bertemu di kampus, ada ketegangan yang tersembunyi di balik tatapan mereka, seolah-olah mereka berbagi rahasia gelap yang hanya mereka berdua yang tahu. Di hadapan rekan-rekan dosen dan mahasiswa lain, mereka menjaga jarak, memainkan peran mereka sebagai dosen dan mahasiswa dengan sempurna. Namun, di balik semua itu, ada perasaan yang semakin menguat, perasaan yang mereka tahu bisa menghancurkan segalanya. Malam itu, di apartemen Arya, mereka duduk bersebelahan di sofa. Jendela terbuka membiarkan angin malam masuk, seolah ingin mendinginkan ketegangan yang memenuhi ruangan. Arya menatap Hana dengan mata yang dipenuhi kebingungan dan rasa bersalah. "Aku merasa seperti kita sedang bermain dengan api," katanya, suaranya bergetar. "Kita tahu ini tidak benar, tapi aku tidak bisa berhenti. Setiap kali kita bersama, aku merasa semakin dalam terikat padamu." Hana menunduk, menghindari tatapan Arya. Dia tahu Arya benar. Setiap pertemuan, setiap sentuhan,
Setiap percakapan di antara mereka membuat perasaan itu semakin kuat. Namun, bersamaan dengan itu, rasa takut yang menyelimuti mereka juga semakin pekat. "Aku juga takut, Pak Arya," jawabnya pelan. "Tapi aku tidak bisa berpura-pura lagi. Aku hanya ingin bersama Anda, meski aku tahu ini salah." Suaranya tersendat saat dia berusaha menahan air mata. Dalam lubuk hatinya, Hana tahu bahwa hubungan ini tidak memiliki masa depan yang pasti, tetapi dia tidak bisa mengabaikan perasaannya. Di luar, hujan mulai turun dengan deras. Tetes-tetes air menghantam jendela seolah memperkuat atmosfer berat yang ada di dalam ruangan. Arya meraih tangan Hana, menggenggamnya dengan erat. "Aku tidak ingin menyakitimu, Hana," bisiknya. "Jika ada sesuatu yang terjadi, jika seseorang tahu." Kalimatnya terhenti, ketakutannya tentang apa yang akan terjadi jika hubungan mereka terbongkar sudah terlalu jelas untuk diungkapkan. Arya membayangkan pandangan rekan-rekannya, karir yang hancur, dan dampak yang akan dialami Hana. Itu adalah skenario terburuk yang terus menghantui pikirannya. Hana, dengan mata yang berkaca-kaca, menatap Arya dalam keheningan yang penuh makna. "Aku tahu risikonya," tanya akhirnya. "Tapi aku memilih ini. Aku memilih Anda." Kata-kata itu menggema di hati Arya, membawa rasa lega sekaligus tekanan yang lebih besar. Keduanya tahu, setelah malam ini, mereka benar-benar telah melangkah jauh di luar batas. Tidak ada lagi tempat untuk berpaling. Arya menatap Hana dengan intens, menyadari bahwa apa yang mereka lakukan adalah melawan segala norma dan logika, tetapi juga bahwa cinta ini terlalu kuat untuk diingkari. Namun, meski mereka berbagi keintiman, bayangan ketakutan terus menggantung di atas mereka. Setiap kali ponsel Arya berbunyi, setiap kali Hana melewati ruang dosen, ada perasaan paranoid yang tak bisa dihilangkan, perasaan bahwa seseorang mungkin memperhatikan mereka, bahwa suatu hari rahasia ini akan terbongkar. Malam itu, ketika Hana akhirnya meninggalkan apartemen Arya, keduanya merasakan campuran kelegaan dan ketakutan yang menyiksa. Dalam perjalanan pulang, Hana terus memikirkan apa yang telah mereka mulai. Apakah ini cinta sejati, atau hanya godaan terlarang yang lambat laun akan menghancurkan mereka berdua? Langit di luar gelap, hujan masih turun, seakan mencerminkan suasana hatinya yang kacau. Di sudut hatinya, ada ketakutan yang tak terucap, ketakutan bahwa hubungan ini, seindah apapun sekarang, hanya akan berakhir dalam kehancuran. Di apartemennya, Arya duduk sendirian di tepi tempat tidur, memandang kosong ke arah pintu yang baru saja ditutup Hana. Ada rasa kehilangan yang aneh meski ia tahu Hana baru saja pergi. Hubungan ini seperti racun yang perlahan-lahan merasuki mereka berdua. Indah, menggairahkan, tapi mematikan. Di dalam kegelapan malam itu, Arya tahu bahwa apapun yang terjadi, mereka tidak bisa kembali lagi. Mereka sudah terperangkap dalam sebuah cerita yang terlalu rumit untuk diakhiri begitu saja. Hari-hari berlalu, dan Arya serta Hana berusaha menjalani kehidupan mereka dengan normal. Namun, di balik senyuman dan tawa yang ditampilkan di depan teman-teman mereka, ada ketegangan yang terus menghantui. Setiap pertemuan di kampus terasa seperti permainan berbahaya, di mana setiap kata dan gerakan harus diperhatikan dengan seksama. Keduanya merasa seolah-olah sedang berjalan di tepi jurang, dengan hanya satu langkah salah yang dapat menjatuhkan mereka ke dalam kegelapan. Suatu hari, saat Arya memberikan kuliah di kelas, ia merasakan kehadiran Hana yang berbeda dari biasanya. Ketika matanya bertemu dengan tatapan Hana, ia melihat kecemasan yang menggelayuti wajahnya. Seolah-olah Hana berjuang dengan sesuatu yang lebih besar dari sekadar perasaan mereka. Setelah kelas berakhir, Hana menghampiri Arya, tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. "Pak Arya, bisa kita bicara sebentar?" tanyanya, suaranya bergetar. Arya mengangguk, merasakan ketegangan di antara mereka. Mereka pergi ke ruang dosen yang sepi, berharap tidak ada yang mengamati. Di dalam ruang itu, Hana menatap Arya dengan penuh keinginan untuk berbicara, tetapi kata-kata tampak terjebak di tenggorokannya. "Aku merasa semakin tertekan," katanya akhirnya, suaranya hampir berbisik. "Rasa takut akan terungkapnya hubungan kita semakin menghantuiku. Setiap kali aku melihat teman-teman, aku merasa mereka mengawasi kita." Kata-kata itu seolah menusuk hati Arya, menyadarkan dia bahwa meski mereka telah memutuskan untuk melanjutkan hubungan ini, dampaknya lebih besar dari yang mereka bayangkan. Arya melangkah mendekat, berusaha menenangkan Hana. "Hana, kita harus kuat. Kita sudah melewati banyak hal bersama. Ini hanya fase yang sulit, dan kita bisa menghadapinya," ujarnya dengan penuh harapan. Namun, di dalam hati Arya, ia juga merasakan kekhawatiran yang sama.
Setiap kali mereka bertemu, setiap kali mereka saling berbagi tatapan, ada rasa bahwa segalanya bisa berakhir dalam sekejap. Tapi bagaimana jika seseorang melihat kita? Bagaimana jika semua ini terungkap? Hana melanjutkan, suaranya semakin penuh rasa cemas. Aku tidak ingin mengecewakan keluargaku, dan aku juga tidak ingin membuatmu kehilangan segalanya. Mendengar kata-kata itu, Arya merasa hatinya semakin berat. Ia menggenggam tangan Hana dengan lembut, seolah mencoba mengalirkan keberanian melalui sentuhan itu. Kita harus menemukan cara untuk menghadapi ini, Hana. Kita tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Apa yang kita miliki adalah sesuatu yang indah, dan kita tidak boleh membiarkan rasa takut menghancurkannya. Arya berbicara dengan semangat, tetapi saat itu ia tahu bahwa kekuatan kata-kata kadang tidak cukup untuk mengatasi rasa takut yang mendalam. Hana menunduk, mengangguk pelan, tetapi jelas terlihat bahwa hatinya masih bergejolak. Tapi di mana kita akan menemukan solusi? Kita tidak bisa terus bersembunyi. Suara Hana semakin lemah, dan Arya merasakan air mata mulai menggenang di sudut matanya. Arya menyadari bahwa apa yang mereka hadapi bukan hanya sekadar perasaan terlarang, tetapi juga pertarungan antara cinta dan tanggung jawab. Mereka berada di persimpangan yang menyakitkan, dan setiap pilihan yang mereka buat bisa mengubah segalanya. Setelah pertemuan itu, suasana di antara mereka semakin berat. Mereka berusaha menjaga jarak di kampus, tetapi setiap kali mereka bertemu, ada getaran yang sama, seolah semua perasaan itu belum sepenuhnya hilang. Hujan sering turun di kota, menciptakan suasana muram yang sejalan dengan suasana hati mereka. Arya tidak bisa berhenti memikirkan apa yang akan terjadi jika semuanya terungkap. Sementara itu, Hana merasa terjebak dalam keputusan yang semakin menyakitkan. Dalam kebisingan hati mereka, perasaan cinta yang telah terbangun terus berjuang melawan rasa takut dan kecemasan. Mereka tahu bahwa jika mereka tidak segera mengambil keputusan, hubungan ini bisa berakhir dengan cara yang jauh lebih menyakitkan. Dalam satu malam yang gelap, di bawah sinar bulan yang samar, mereka tahu bahwa mereka harus menghadapi batas yang tak terlihat ini, antara cinta dan konsekuensi yang mengintai.